Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kondisi terkini awal pemberlakuan PSBB total di Jakarta, sudah ada jurnalis kami CNBC Indonesia, Bram Mudia Prabowo, yang melaporkannya langsung untuk Anda. Bram, bagaimanakah kondisi Jakarta di hari pertama pemberlakuan PSBB kembali diusung ini? Ya baik, Erwin Suryabrata, memang hari ini adalah hari penerapan PSBB sesuai arahan dengan DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan juga memang sesuai arahan ini PSBB total memang perlu karena melihat bagaimana saat PSBB transisi justru angka positif COVID-19 di DKI Jakarta justru meningkat. PSBB total ini akan dilakukan selama 14 hari hingga 2 September 2020 dan juga memang banyak perbedaan aturan di PSBB transisi ini dan juga di total jilid 2 ini. Nah memang kami juga mencoba merangkum apakah perbedaannya, ternyata ada 17 perbedaan aturan di antara PSBB transisi dan juga PSBB total yang diterapkan Baswedan ini sesuai dengan nomor 88 dan juga perubahan dari Pergub nomor 33 yang telah diterapkan pada sebelumnya. 17 aturan tersebut adalah yang pertama adalah sistem ganjil genap untuk kendaraan bermotor akan ditiadakan selama PSBB total ini atau selama 14 hari ke depan, dan selanjutnya mobil juga hanya diperbolehkan mengangkut maksimal 2 orang per baris dan juga berdomisili di alamat yang sama. Selanjutnya juga kapasitas transportasi umum dan taksi begitu minimal 50%, waktu operasional juga transportasi umum dibatasi, dan juga memang di sini ojek online juga diperbolehkan beroperasi begitu, dan juga yang SIKM atau surat keterangan ini juga tidak diberlakukan selama PSBB total. Selanjutnya hari bebas motor atau CFD di DKI Jakarta juga ditiadakan sebanyak 11 usaha kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, BUMN, BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang bencana diperbolehkan beroperasi, namun melihat kapasitasnya gitu ya hanya 50% saja. Dan kantor atau instansi pemerintah pusat dan daerah membatasi jumlah karyawan maksimal 25%. Pasar dan juga mal atau tempat perbelanjaan boleh beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% juga. Operasional tempat hiburan, tempat rekreasi, taman kota dan RPTRA ditutup. Lalu juga resepsi pernikahan, juga ini pernikahan hanya boleh digelar ataupun di catatan sipil saja. Dan juga memang di sini memang fasilitas olahraga juga ikut ditutup, dan juga selanjutnya sekolah juga masih ditutup, kegiatan belajar mengajar seperti biasa melalui online, dan juga memang di sini tempat ibadah di zona juga ditutup begitu, hanya bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid saja atau tempat ibadah, dan juga seluruh fasilitas umum ditutup di sini. Dan juga isolasi mandiri dihapuskan, pasien COVID-19 yang menolak diisolasi mandiri di tempat-tempat yang telah ditetapkan akan dijemput. Dan yang terakhir, restoran dan kafe hanya boleh melayani pesan antar, tidak boleh melayani dine-in atau makan di tempat tersebut untuk menghindari adanya perkumpulan begitu ataupun adanya kepadatan masyarakat. Dan juga memang setelah mencoba berdialog dengan beberapa penumpang KRL, dan memang mayoritas penumpang KRL sendiri melihat atau masih merasakan di dalam gerbong belum sepenuhnya terisi 50% begitu, justru malah lebih dari 50% dan tidak ada itu di masa PSBB transisi dan juga di masa PSBB total ini yang diterapkan oleh Anies Baswedan. Dan juga memang mayoritas dari mereka atau secara keseluruhan mereka juga berharap di PSBB total ini angka COVID ataupun angka positif COVID-19 di DKI Jakarta khususnya dapat berkurang begitu, ataupun wabah pandemi COVID-19 ini juga dapat segera berakhir. Begitu. Bram Mudia Prabowo melaporkan langsung dari daerah Duku Atas, Jakarta.